Rahmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqallahu azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat. Saya coba sampaikan, ini ada beberapa yang saya ingin sebut kepada tentunya yang kita hormati pembina dan penasehat dari Masjid Al-Hikmah, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM atau Ketua Yayasan dari Masjid Al-Hikmah, Ketua RW, Ketua DMI, lalu ada juga Ibu Lurah katanya ya, Ibu Lurah, alhamdulillah, dan juga tentunya para pimpinan majelis taklim, para guru-guru, ini ada juga majelis taklim Al-Mujtaba, para guru-guru yang membawa jamaahnya ke Masjid Al-Hikmah pada pagi hari ini, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat. Masya Allah, alhamdulillah, ini sangat-sangat familiar karena ada kakak saya. Jadi ada kakak saya, Profesor Dr. Delami Firdaus, yang juga warga dari sekitar Masjid Al-Hikmah ini. Beliau juga alhamdulillah adalah ketua anggota DPD RI, dan juga ada om saya, Om Firdaus Jelani beserta Tante Iis. Alhamdulillah senang sekali bisa di sini, banyak kerabat dan saudara kita juga, Ibu Ririn yang sudah menjadi sahabat dari almarhumah ibunda saya, Ustazah Hajatuti Alawiyah. Senang sekali bisa bersilaturahim dan melihat bagaimana kemajuan dari sebuah masjid yang insya Allah mudah-mudahan selalu hidup dan selalu bisa memakmurkan para jamaahnya, tentunya keluarga yang tinggal di sekitaran Masjid Al-Hikmah ini. Dan tadi juga saya mendapatkan informasi bahwa banyak majelis-majelis taklim juga yang di sekitaran Duren Sawit untuk bisa bersilaturahim, belajar dalam majelis-majelis taklim yang diselenggarakan di Masjid Al-Hikmah ini. Insya Allah mudah-mudahan selalu semangat dalam memakmurkan masjid, selalu semangat dalam menuntut ilmu, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi langkah dari Bapak dan Ibu datang ke Masjid Al-Hikmah ataupun majelis-majelis ilmu lainnya, mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah atas nikmat sehat walafiat. Nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Allah berikan nikmat sehat, nikmat umur, kita buka mata kita pagi hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan dari tadi pagi Allah sudah mencatat niatnya, atau mungkin dari tadi malam yang sudah kita siap pagi ini akan datang ke Masjid Al-Hikmah, Allah sudah catat niatnya. Dan yang benar-benar kita lakukan, benar-benar langkahnya sampai ke Masjid Al-Hikmah ini, mudah-mudahan seperti tadi yang saya sampaikan, Allah ganti dengan pahala-pahala yang berlipat ganda. Apakah tenaganya, apakah langkahnya, apakah ongkosnya, waktunya, mudah-mudahan diganti menjadi kebaikan di dunia wal akhirah, kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, ini mungkin pertama kali saya datang ke sini ke Masjid Al-Hikmah. Kayaknya udah pernah kalau sholat pas saya juga mengunjungi Om Firdaus Jelani dan Tante Iis, tapi sepertinya baru pertama kali ini ketemu dengan komunitas dari Masjid Al-Hikmah yang ada di Duren Sawit ini. Bisa menggunakan waktunya untuk berada di majelis ilmu. Bayangkan betapa nikmatnya Bapak dan Ibu sekalian. Karena biasanya hari Ahad bapak-bapak atau ibu-ibu yang kerja, yang aktivitas, inginnya berada di rumah selonjoran nonton TV ya, tapi digunakan paginya untuk bisa bersilaturahim, belajar, meraih ilmu-ilmu, dan juga tentunya bisa untuk memakmurkan dari Masjid Al-Hikmah ini.
Nah ini mudah-mudahan menjadi semangat dan motivasi yang tadi, oh iya saya maaf ya Allah lupa sebut Ustadz Zainul Rafiq, Masya Allah. Terima kasih banyak, Alhamdulillah saya berkesempatan untuk bisa dengar apa yang disampaikan ceramahnya dan ilmu-ilmunya dari Ustadz Zainul Rafiq. Dan insya Allah mudah-mudahan yang tadi banyak sekali disampaikan dari bagaimana keutamaan Isra dan Mi'raj, dan juga nasihat beliau bahwa umat Islam ini harus makmur. Jadi makmur ini harus makmur secara ekonominya, ya, makmur kemampuannya, dan melihat dari mencontoh dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW bagaimana beliau adalah sosok yang kaya. Tetapi kayanya ini bukan untuk dirinya sendiri. Jadi kaya itu untuk kemakmuran, untuk kemajuan dakwah, untuk Islam. Nah ini insya Allah tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Zainul Rafiq, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi kita semua. Bahwa hadir di majelis ilmu, mendengarkan banyak nasihat dan mendengarkan banyak pelajaran, insya Allah ini menjadi amal bagi kita semua yang bisa kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, pada saat tadi saya baca ini menjaga iman di tengah modernisasi. Memang modernisasi ini nggak bisa kita stop. Kitanya nggak mau ikut modern, tapi modernnya zamannya terus berjalan. Tapi akhirnya kita jadi memiliki berbagai tantangan. Dan terutama umat Islam memiliki berbagai tantangan yang luar biasa. Ini yang harus mudah-mudahan bisa kita jadikan kewaspadaan dalam diri kita, dan insya Allah juga bisa kita jawab tantangannya. Saat kita berkeluarga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk hidup dalam satu keluarga sebagai suami, istri, dan punya anak. Lalu nanti kita akan berketurunan. Nah ini yang tidak bisa kita lawan dari bagaimana tantangan modernisasi kehidupan. Saya kepengen untuk sama-sama kita bisa menjawab tantangan ini, karena ada 4 nih yang bisa menjadi kelemahan kita. Dan insya Allah mudah-mudahan dari kelemahan ini, apa yang kita lakukan salah satunya berada di masjid, ikut dalam berbagai majelis ilmu, bisa kita jawab tantangannya. Yang pertama ini lemahnya atau menurunnya akidah dan moral. Nah ini penting sekali, tidak hanya untuk anak-anak kita Bu, tidak hanya untuk generasi selanjutnya, tapi juga untuk kita. Menurunnya, lemahnya akidah. Kalau kita rasakan ya banyak di berita-berita, saya kadang-kadang juga bingung nonton berita, rasanya ketemu berita-berita yang kita sendiri nggak sanggup dengarnya, ya. Bagaimana bisa seorang ayah melecehkan anaknya, bagaimana bisa seorang anak membunuh orang tuanya. Ini artinya ada penurunan akidah dan moral di masyarakat. Dan ini yang menjadi penentu bagaimana nanti generasi-generasi selanjutnya, anak-anak kita jangan sampai memiliki lemah akidah dan moral. Salah satu hal yang bisa menjadi jawaban tentunya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mendekatkan diri kita juga kepada orang-orang yang soleh, yang bisa memegang. Nah Bu, yang namanya iman kadarnya kadang naik turun, kadang kenceng, kadang kendor. Inilah kita manusia ini, banyak lemahnya, banyak kurangnya. Nah jadi dengan kita dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan orang-orang yang banyak mendekatkan diri kepada Allah, yang bisa memberikan kita pelajaran, insya Allah mudah-mudahan menjaga kita, dan kita pun menjaga keutuhan keluarga kita. Belum lama kemarin saya ke Turki, ketemu di sana, ketemu dengan Ustadz Bahtiar Nasir, UBN. Beliau bilang, Kak Syifa ini kan sering ke majelis taklim, sering ketemu dengan ibu-ibu. Tolong sampaikan menjaga keutuhan keluarga. Nanti saya susun konsepnya, kata dia. Karena luar biasa Indonesia sudah darurat keutuhan keluarga. Bagaimana menjaga keluarga bukan hanya harmonis. Jadi bagaimana keluarga bukan hanya utuh, tapi bisa menjalankan konsep-konsep Islam. Nah saya bilang, Ustadz bantulah, Ustadz bikinin konsepnya. Nanti saya akan bikinkan, karena ternyata ini yang menjadi darurat yang paling utama.
Karena akhirnya dari keluarga apabila tidak bisa dijaga keutuhannya akan memancing permasalahan-permasalahan yang sudah besar terjadi di negara kita. Contohnya Bu, judi online. Ya, saya kemarin juga ngobrol sama salah satu ustadz, dia bilang gimana ya membahasakan tentang judi online ini kepada ibu-ibu untuk supaya bisa kita menangkis bagaimana resahnya di masyarakat. Kadang-kadang kita cuma lihat berita, kita nggak paham apa yang terjadi sehingga nggak kita dengerin Bu. Padahal ini menjadi tantangan, bapak-bapak juga nih, ini menjadi tantangan yang luar biasa. Karena ini akan merusak akidah dan moral yang ada di masyarakat kita. Yang kedua tadi, kita banyak datang ke majelis ilmu, kita banyak dekat dengan orang-orang soleh, ya. Yang kedua, tantangan yang harus juga kita jangan sampai lupa. Ini adalah menurunnya pendidikan. Bagaimana kita hidup di zaman sekarang ini serba instan. Kita bisa lihat dari manapun, ya, ilmu-ilmu bisa didapat dari manapun, tapi semuanya instan. Sehingga kadang-kadang kita suka malas untuk betul-betul belajar, suka malas untuk beneran belajar. Nabi SAW menyampaikan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Jadi semua kita nih fardu Bu, wajib untuk kita menuntut ilmu. Dan kalau saya biasanya bahasakan di majelis taklim nih, menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Dari masih anak-anak, ini saya sebenarnya seneng nih ngelihat masjid nih penuh banyak anak-anak. Karena biar anak-anak kita dibiasakan bertemu dengan orang, untuk bisa bersilaturahim, untuk bisa hangat kepada orang dan nyaman berada di masjid. Jadi kalau lagi majelis taklim tuh biasanya anak-anak suka dibawa. Disitulah menjadi mengakrabkan kita, anak-anak kita dengan masjid. Nah jadi yang namanya menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari diayun, dari masih kecil sampai masuk ke liang lahat. Jadi artinya nggak ada batasan. Ini Bapak Ibu tadi masuk ke Masjid Al-Hikmah nggak ditanya umur berapa kan, nggak ditanya KTP-nya, semua dibuka pintunya, siapapun bisa masuk. Nah, di sini mudah-mudahan bisa menjadi berkembangnya pendidikan. Ini tadi katanya ada sekolah juga ya di sini. Berarti pendidikan Islam ini menopang dari bagaimana masjid juga bisa menjadi tempat pendidikan non formal. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab tantangan yang kedua yang juga jadi motivasi buat kita semua, yaitu jangan sampai anak-anak kita lemah pendidikan, lemah otaknya. Bu, yang namanya kita kemarin itu ya ada kita belajar bagaimana moral dan pendidikan. Ini kita lihat yang sempat viral beberapa bulan lalu gara-gara menjual es teh ya. Terus abis gitu semua orang akhirnya jadi tahu bagaimana karakter seseorang nih. Nah ini kita bisa belajar bahwa kita perlu untuk menjaga adab dan moral kita. Sopan santun perlu dimanapun kita berada. Dan jangan lupa Bu, sudah banyak nih kita lihat kejadian-kejadian di mana moral dan akidah serta etika dan sopan santun harus betul-betul kitanya pahami dan ajarin ke anak-anak kita. Saya Bu punya anak umur 14, umur 9 dan umur 6. Jadi lagi sedang-sedangnya banget Bu ya. Apa yang kita lakukan dia akan lihat, dia akan contoh. Apa yang dia nggak tahu dia akan tanya, dan tanyanya kritis. Dan kadang-kadang nggak buat kita bingung harus jawab apa. Ya, ini anak-anak kita nih luar biasa ilmunya dibanding mungkin kita zaman dulu Bu. Karena sekarang udah terpapar berbagai macam informasi. Kita nggak mungkin kunciin kamar kita, anak kita nggak keluar, nggak mungkin. Mereka akan berinteraksi di sekolah, akan bergaul dengan teman-temannya. Nggak mungkin juga nggak dikasih handphone, ya. Udah kelas SMA, udah SMP, kita bingung nanti belum pulang, ada les, ya. Ini tantangan zaman, tapi yang penting adalah bagaimana bisa mengajarkan
kepada anak-anak kita. Insya Allah mudah-mudahan apa yang diberikan, kepercayaan, kebebasan, ini mudah-mudahan bisa tetap dipegang dengan kuat, dengan moral dan akidah. Jadi yang pertama tantangan kita adalah menurunnya akidah dan moral. Yang kedua adalah lemahnya pendidikan. Ya, ini saya alhamdulillah Bu bisa berkeliling Indonesia. Sekarang ini saya sebagai Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim. Jadi selama beberapa tahun kepemimpinan saya sudah lihat bagaimana majelis taklim di seluruh Indonesia. Masya Allah luar biasa. Saya mau cerita sedikit. Jadi pada saat saya berada di beberapa tempat, ya Bu, Ibu mungkin di sini kalau kita mau datang ke Masjid Al-Hikmah atau masjid-masjid lainnya, datang ke majelis taklim mungkin mudah, tinggal jalan kaki, ya, tinggal naik mobil, tinggal naik motor, barengannya banyak, ya. Ini saya dapat pengalaman pergi ke Kalimantan Utara. Di sana adalah daerah transmigrasi. Itu pada saat ustadz ataupun ustazahnya ingin mengajar ke daerah-daerah transmigrasi, Bu, ini mesti naik perahu kecil, namanya perahu ketinting. Ini di Kalimantan Utara. Jadi mesti menyeberang sungai. Dia bilang, Kak Syifa, saya kalau nyeberang sungai rawa-rawa selalu ngelihatnya ke atas, takut ada ular tiba-tiba jatuh. Jadi dia bilang, saya biasanya ditemani oleh suami saya. Pulangnya bukannya dikasih amplop, Bu, nih guru-guru ini, pulangnya dikasih sekantong sayuran, ada 2 ekor ayam dibawa, ya, untuk mengajarkan apa, Bu? Mengajarkan bagaimana sholat, mengajarkan bagaimana puasa, zakat. Pindah dari satu kota, bukan kota ya, bilangnya desa kali ya, desa ke desa yang lain, di mana satu desa itu gabung masjidnya. Dan dari desa ke masjid 7 kilo jauhnya, Bu. Jadi begitu susahnya untuk masyarakat yang ada di sana itu mendapatkan pelajaran-pelajaran, apalagi ikut majelis taklim. Kemarin saya belum lama baru pulang dari NTT, saya belum lama juga baru pulang dari Kendari. Dan insya Allah mohon doanya hari Jumat ini saya akan ke Maluku Utara. Di sana akan safari dakwah ke Tobelo, Tidore, dan Ternate. Bu, ini yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi penyemangat kita. Karena mereka kalau mau datang, apalagi ke acara-acara majelis taklim seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, ya, itu ada yang mesti tunggu pesawat dulu. Pesawatnya kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Karena antar pulau nih jauhnya, ya. Yang kedua, ada kemarin saya tanya, ini semuanya sudah datang dari kabupaten dan kota. Ada yang belum datang, Kak Syifa. Oh ya, kenapa belum datang? Karena nunggu ombak di depan 3 meter sampai 5 meter ombaknya. Ini adalah kita bicara ibu-ibu majelis taklim. Kalau bapak-bapak mungkin berani ya. Ibu-ibu majelis taklim, jadi pakai gamis, ya, pakai seragam kami Badan Kontak Majelis Taklim, tapi pakai juga pelampung, Bu. Ini kalau mau datang ke acara-acara besar, acara-acara yang mungkin banyak dilakukan di kota-kota yang ada di pusat kotanya. Jadi perjuangan untuk bisa datang ke majelis-majelis taklim, perjuangan untuk bisa datang menuntut ilmu, ini luar biasa beratnya. Kalau kita nggak ada mobil, nggak ada motor, tinggal tek pakai Gojek, pakai Grab, ya, atau telepon saudara kita, tetangga kita ikut barengan. Di sana, Bu, tunggu dulu pesawatnya ada apa enggak. Pesawatnya cuma 20 orang yang pakai baling-baling, ya. Lalu tunggu dulu speedboatnya bisa jalan atau tidak. Saya ke Bali. Bali adalah salah satu anggota BKMT-nya yang sudah ada dari dulu, anggota Majelis Taklim yang sudah ada dari dulu. Dia bilang kalau untuk bikin acara-acara tidak mudah. Dan pernah ibu-ibu ada 10 orang lagi nunggu angkutan, ya, di pinggir jalan. Ada orang yang buka kaca, ibu mau kemana, Bu? Mau ngebom. Luar biasa. Jadi artinya perjuangan untuk bisa dapat datang ke majelis-majelis ilmu. Kita yang Allah beri kemudahan,
tinggal jalan kaki, denger azan setiap saat, ya. Alhamdulillah datang para guru-guru, para ustadz-ustadzah yang bisa memberikan banyak ilmunya kepada kita. Kalau Ustazah Tuti Alawiyah, ibu saya, ya, dulu selalu bilangnya gini, datang ke majelis taklim itu udah tinggal duduk, kayak makan udah tinggal mangap. Karena udah ada nih, udah ada karpetnya, udah ada lampunya. Hujan di luar pun kita bisa ada di sini, di dalam nggak kehujanan. Ustadz-ustadzahnya sudah datang, tinggal kita disuapi dengan ilmu. Masa nggak mau? Gitu kata ibu saya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dari pengalaman saya ini bisa jadi motivasi, ya. Kalau ibu-ibu lagi males ke majelis taklim, ibu-ibu lagi mungkin nggak deh kemarin udah, ya. Nah ibu-ibu ingat, bapak ibu ingat bahwa saudara-saudara kita di berbagai tempat di seluruh Indonesia ini ada yang nggak mudah untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmunya. Nah lagi kita lanjut tadi yang pertama, jangan sampai kita dan keturunan kita lemah dari akidah dan moral, dan juga lemah pendidikan. Yang ketiga, lemah ekonomi. Tadi Ustadz Zainur Rafiq sudah memberitahukan bahwa Nabi kita memberi contoh yang luar biasa. Nah ini lemah ekonomi ini harus bisa kita makmurkan. Masjid menjadi tempat tidak hanya tempat untuk transfer ilmu, tidak hanya jadi tempat untuk ibadah, ya. Saya pernah lihat di beberapa masjid-masjid besar, bisa jadi ada di lapangannya dibuat bazar gratis, pasar gratis, nilai-nilai sosial ditunjukkan. Ini artinya untuk memakmurkan masjid supaya yang bergelimang harta, Allah beri pencukupan dalam kehidupannya, bisa berbagi dengan yang mungkin belum mampu dari segi penghidupannya. Nah ini masjid yang mengakomodir, insya Allah mudah-mudahan Masjid Al-Hikmah juga bisa seperti ini. Jadi yang ketiga, makmurkan ekonomi kita, ya, jangan sampai kita lemah di ekonomi. Dan yang keempat, jangan sampai kita lemah jasmani kita. Jadi sehatkan Bu badan kita, sehatkan Pak badannya, jaga makanannya, ya, jaga apa yang kita konsumsi. Kalau perlu olahraga setiap harinya, gerakan badan kita. Ini luar biasa, karena kalau kita sehat, insya Allah kita akan mampu nih menjawab yang lain-lain tadi. Kita akan mampu belajar, kita akan mampu bersilaturahim, akan mampu berusaha untuk ekonomi kemandirian kita dan keluarga. Dan insya Allah kalau kita sehat, ya, kita akan mampu untuk menjalani hal-hal kehidupan dan aktivitas kegiatan kita. Nah jadi 4 hal ini juga menjadi perhatian kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah perintahkan di Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro, ya, dijaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak cucu kita, lingkungan kita. Nah mudah-mudahan dari apa yang menjadi tantangan ini bisa menjadi inspirasi, motivasi kita. 4 hal ini, Bu. Makanya kalau ada majelis taklim biasanya ibu-ibu tuh saling ngajak. Dan ini sudah menjadi kebutuhan untuk datang. Niatkan. Jadi sebelum datang ke majelis taklim, niatkan untuk kita menuntut ilmu. Jangan lupa bawa kertas sama pulpen. Nah, ibu-ibu ini kadang-kadang masih suka lupa, ya. Beliin buku buat anaknya. Kalau mau tahun pelajaran yang baru, beliin buku buat anaknya yang bagus-bagus. Lupa kita nggak beli buku buat kita sendiri. Jadi kalau lagi kita datang ke toko buku atau di warung juga ada, Bu, ya, belilah buku tulis dan pulpen, taruh di tas. Setiap kita datang ke majelis taklim kita bawa, sehingga apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita nggak masuk kuping kiri keluar kuping kanan, ya. Jadi kalau udah alhamdulillah ada guru-guru yang datang dari berbagai tempat datang ke majelis taklim kita bisa catat apa nih yang disampaikan, bisa kita buka lagi apa nih, ya. Karena pada saat nanti ditanya, ini mungkin ada ibu-ibu ada bapak-bapak, kalau ibu-ibunya aja nanti pulang, jadi dapat apa tadi dari Masjid Al-Hikmah,
ilmunya yang pertama yang harus kita jawab. Apa ilmu yang didapat? Jadi sebulan sekali ada pengajian, apa yang didapat? Supaya kita bisa baca-baca lagi. Otak kita ini Bu memang mungkin bisa menyimpan memori yang segitu banyaknya. Umur kita 10 tahun diajak kemana kita ingat, 15 tahun yang lalu ketemu siapa kita ingat. Tapi karena sudah banyaknya nih dan otak kita pun juga ada batasnya, nah ini yang kita bantu. Jadi ditulis ya, pakai kertas, pakai pulpen, atau yang punya handphone bisa tulis di handphonenya, di notesnya apa yang disampaikan, supaya ini bisa kita baca-baca lagi dan jadi manfaat. Nah ibu-ibu sekalian, dalam kesempatan ini juga kita bersiap. Insya Allah sebentar lagi Allah perkenankan kita akan masuk ke bulan Ramadan ya. Allah perkenankan kita, mungkin ada 2 bulan lagi ya, nggak sampai mungkin ya. Allah perkenankan kita untuk bisa merasakan nikmatnya Ramadan. Nikmat Ramadan adalah nikmat bagaimana Allah berikan insya Allah selama 1 bulan penuh digembleng kita dalam berbagai pelatihan diri, menggembleng diri kita untuk melatih supaya tahun-tahun bulan-bulan ke depannya bisa belajar dari 1 bulan itu, di mana kita manfaatkan. Nah insya Allah mudah-mudahan dalam kesempatan bulan Ramadan, apabila Allah kasih kita umur yang panjang, insya Allah mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ramadan adalah tujuannya meningkatkan ketakwaan, la'allakum tattaqun. Jadi menjadi tujuannya meningkatkan ketakwaan. Udah mau bentar lagi kita lihat tahun lalu kita nih, amal kita, ibadah kita udah naik apa belum Bu? Jadi pulang dari sini nanti bisa ngaca ya, bisa lihat di kaca kita. Kemarin tahun lalu sudah ada peningkatan belum untuk tahun ini? Apa yang kita siapkan? Siapkan kesehatan kita, siapkan mental kita. Di bulan Ramadan pasti tentunya kita akan digembleng dari fisik kita, kita berpuasa, digembleng juga waktu kita. Kalau bulan Ramadan kayaknya cukup ya Bu ya, waktu 1 hari baca Quran sebanyak-banyaknya ya. Kita sambil puasa, sambil menyiapkan berbagai macam kebutuhan, tapi juga kita bisa baca Quran sebanyak-banyaknya. Nah yang bingungnya kenapa setelah Ramadan kok kayaknya nggak sempet ya. Yang biasanya Ramadan bahkan kalau banyak ya para ustazah kita ada hataman Quran bisa 2-3 juz dalam 1 hari ya. Tapi giliran sudah selesai Ramadan kayaknya 1 juz aja ngejarnya empot-empotan Bu ya. Nah ini yang harus kita biasakan. Mudah-mudahan dari apa yang insya Allah Ramadan nanti Allah perkenankan kita sehat, Allah perkenankan umur kita panjang, bisa merasakan nikmatnya Ramadan dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah ibu-ibu sekalian, pesan saya yang terakhir nih, mumpung juga nih ada bapak-bapak ya. Kalau kita biasanya selalu tahu bagaimana keluarga, contohnya, contoh yang utama keluarga ini salah satunya adalah mencontoh dari kehidupannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini bisa menjadi guidance panutan kita dalam berkehidupan berkeluarga. Nah kalau bapak-bapak kita contoh nih, bagaimana Nabi Ibrahim dengan kepemimpinannya di keluarganya. 1, komunikasi yang luar biasa. Komunikasi dalam menyampaikan, padahal yang disampaikan bukan hal-hal yang mudah. Hal yang disampaikan adalah ujian dari Allah. Tapi Nabi Ibrahim bisa menyampaikan kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya. Nah ini artinya kepemimpinannya yang dalam hal ini komunikasi yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, Nabi Ibrahim bisa berkomunikasi kepada raja pada saat itu, yang akhirnya menjatuhkan hukuman kepada Nabi Ibrahim. Tapi sudah menunjukkan bagaimana komunikasi di keluarga ya, termasuk kepada ayahnya, menyampaikan sisi rasionalnya Nabi Ibrahim pada saat masih muda. Nah ini mudah-mudahan bisa dipegang oleh bapak-bapak. Nah, ini saya jarang nih Bu ya, ada majelis taklim
ada bapak-bapaknya nih jarang. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa saling kita belajar sama-sama. Ya, kepemimpinan Nabi Ibrahim adalah kepemimpinan yang luar biasa di keluarga, di masyarakat. Dari cara komunikasinya menyampaikan hal-hal yang terumit, hal-hal yang tersulit, bahkan ujian-ujian dari Allah disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Lalu ketaatan dan keimanannya, yakin akan apa yang Allah perintahkan. Nah, ini juga karakter seorang ayah, karakter seorang laki-laki nih dari yang kita contoh Nabi Ibrahim. Ya, masih banyak lagi hal yang bisa kita contoh dari seorang Nabi Ibrahim, tapi yang tadi yang mesti kita ingat adalah bagaimana bisa menyampaikan, mengkomunikasikan apa hal-hal yang terjadi di rumah tangga, apa hal-hal kesulitan yang terjadi. Karena kalau saya lihat, saya datang ke Ibu Eli Risman, datang ke Ibu Aisyah Dahlan, ya, jawabannya keutuhan keluarga ada di ayah. Ayah yang memegang kendalinya. Nah, orang Indonesia atau masyarakat kita, Bu, orang bilangnya fatherless country. Indonesia termasuk tinggi yang keberadaan ayah ada, tetapi tidak memiliki fungsi dalam keluarga yang maksimal. Nah, insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak ini bisa bersinergi dengan ibu-ibunya, karena biar bagaimanapun keberadaan seorang ayah ini bukan hanya ada secara fisiknya, tapi juga harus bisa berfungsi secara maksimal untuk menjaga keutuhan keluarga. Nah, itu dari Ibu Eli Risman, Ibu Aisyah Dahlan itu selalu menyatakan bahwa negara kita ini krisis fatherless country, ada ayah tetapi tidak memiliki fungsi yang maksimal. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita tentunya bersinergi dalam rumah tangga, mencontoh dari apa yang Nabi Ibrahim lakukan. Ketaatannya begitu taat kepada Allah, mendidik istri dan anak-anaknya. Yang kedua, istrinya Siti Hajar. Nah, ini kita, Bu, sebagai ibu-ibu, ya, sebagai ibu-ibu mencontoh dari bagaimana Siti Hajar, karena dalam berbagai cerita Nabi Ismail ini ketemu dengan ayahnya Nabi Ibrahim itu cuma beberapa kali. Jadi kalau bisa soleh luar biasa nih Nabi Ismail, berarti adalah pembimbingan dari ibundanya juga yang solehah. Nah, dari Siti Hajar kita belajar bahwa pertama taat kepada Allah. Ditinggal Nabi Ibrahim di gurun, ya, yakin bahwa ini adalah perintah Allah, dia ikhlas melepas. Ya, bersama dengan anaknya yang masih kecil pada saat itu Nabi Ismail mencoba mencari hikmah apa yang Allah berikan dari ujian-ujian, cobaan-cobaan. Jadi artinya jadi ibu nih, kita harus tidak boleh putus asa. Ya, taat kepada Allah, ya, taat kepada suami, tidak berputus asa. Siti Hajar naik ke Sofa dan Marwah. Kalau sekarang kalau kita naik ke Sofa dan Marwah, ya Bu, ya, di Masjidil Haram itu naiknya pendek, paling cuma 10-20 langkah, ya. Bayangkan zaman dulu bagaimana Siti Hajar berjuang di antara gurun pasir, gak kelihatan apapun. Ini makanya harus menjadi hikmah buat kita. Jadi jangan putus asa, jangan gampang menyerah, ya. Menjadi istri harus bisa menjadi pendamping suami untuk bisa menjaga keutuhan rumah tangga dan keutuhan keluarga. Yang ketiga, mencontoh dari Nabi Ismail. Ini anak, ya. Ini, Bu, menjadi tantangan kita semua orang tua. Tantangan kita berpadu dengan tantangan zaman. Kita pengen anak-anak kita A, B, C, D, tapi tentunya pada saat menjalankannya kita dapat berbagai ujian, ya. Anak ini akan mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya, dan apa yang anak-anak kita nanti akan lihat gak akan bisa kita tahan-tahan 24 jam, gak akan mungkin bersama kita terus, apalagi kalau udah sekolah, ya. Nabi Ismail menjadi contoh anak yang soleh, taat kepada orang tuanya, ya. Ini pada saat Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi dari Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, begitu sabarnya Nabi Ismail mendengarkan dan yakin, ya, yakin karena Allah pasti akan berikan jalan. Allah akan jadikan sebagai hikmah dari cobaan-cobaan yang menimpa. Nah, gimana tuh, Bu? Anak kita pada saat masih remaja, masih kecil udah diajarin sabar, pasti nggak akan mudah, nggak akan
seperti apa yang kita mau. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau melihat bagaimana orang tuanya ya berinteraksi dengan lingkungan, dengan rumah tangga, dengan masyarakat, insya Allah anak akan terlatih. Tapi memang mesti ada usahanya dari kita orang tuanya ya. Jadi memang nggak bisa simsalabim, nggak bisa secara instan, harus pelan-pelan ini diajarkan dan pasti akan menemui tantangan-tantangan yang luar biasa. Nah, di antara 3 hal ini dari keluarga Nabi Ibrahim sebagai ayah, sebagai laki-laki, Siti Hajar sebagai ibu dan juga sebagai perempuan dan sebagai istri, dan Nabi Ismail, insya Allah ini bisa menjaga bagaimana ya kalau kita melihat dari perjuangan dari 3 karakter yang luar biasa ini, mudah-mudahan keutuhan keluarga bisa dijaga. Bagaimana kita berjuang di rumah tangga melewati dengan segala ujian dan cobaannya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan, bisa kita terapkan. Dan tadi jaga diri kita, anak-anak kita dan keluarga kita dari 4 hal. Lemahnya akidah dan moral, lemahnya pendidikan, lemahnya ekonomi, dan juga lemahnya jasmani kita. Jaga 4 hal ini, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa meningkatkan amal ibadah kita, bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan Bapak dan Ibu semangat ke majelis taklim, semangat cari ilmu, semangat untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu, semangat untuk merasakan nikmat Allah yang luar biasa. Datang ke masjid-masjid, ke majelis ilmu enggak berat ya, karena nikmat Allah Bu enggak cuma yang terhitung dari rezeki, dari harta, tapi juga nikmat bagaimana datang ke majelis ilmu, bagaimana nikmat beribadah. Nikmat Allah, wa ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, enggak bakalan bisa kita mau hitung. Dari melek mata ibu udah ngedip berapa kali dari tadi pagi? Gak tahu ya, udah gak kehitung. Nafas yang kita tarik udah berapa ribu kali. Dari tadi pagi kita bangun gak kehitung. Tapi banyak saudara kita, kerabat kita ini lagi dibantu nafasnya mungkin di rumah sakit. Waktu kita COVID dijual tuh setinggi-tingginya apa tuh namanya oksigen ya. Kirain oksigen itu setinggi itu bisa sampai 1 bulan. Ternyata cuma tahan beberapa hari atau bahkan beberapa jam. Tapi Allah memberikan kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, bisa bernafas lega, bisa nikmat jalan ke masjid Al-Hikmah, ke majlis-majlis taklim. Insya Allah menjadi penyemangat bagi kita semua. Saya mohon kita bacakan suratul Fatihah, tentunya untuk para guru-guru kita, para orang tua kita yang Allah sudah lebih dulu panggil. Mudah-mudahan kuburnya lapang raudhah min riyadil jannah. Dan apa yang ilmunya sudah diberikan kepada kita, semangatnya, kasih sayangnya, insya Allah mudah-mudahan menjadi amal. Tidak hanya menjadi amal baiknya, tapi juga amal jariah yang berlanjut terus-menerus. Kita doakan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya dan Allah ampuni segala dosa dan khilafnya. Dan kita doakan kita semua yang ada di sini Allah berikan panjang umur dengan nikmat sehat dan taat kepada Allah. Karena panjang umur, buat apa umur panjang kalau kita nggak taat? Buat apa umur panjang kalau nggak berkah? Jadi doa kita adalah minta umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Dan insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang bisa menjawab tantangan-tantangan kehidupan, ujian-ujian kehidupan. Dan Allah menjaga rumah tangga kita, insya Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, penuh mawaddah dan juga rahmah. Ala hariniyah wa kulinatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak atas silaturahimnya, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa berkenalan, bisa melihat
dari apa yang dilakukan oleh Masjid Al-Hikmah ini beserta dengan warga dan masyarakat sekitarnya. Insya Allah mudah-mudahan Allah perkenankan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Dr. Syifa atas ilmu dan